Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua bagaimana cara memprogram ulang pikiran alam bawah sadar teman-teman tentang anxiety, agar teman-teman bisa mendapatkan kesembuhan yang maksimal. Tidak perlu melihat, cukup dengarkan saja dengan posisi senyaman mungkin sambil pejamkan mata, dan mulailah dengan doa menurut agama dan kepercayaan teman-teman semua. Apa itu anxiety atau ansi menurut segi pandang saya? Dan yang kedua, kenapa Tuhan memberikan kita ansi? Ansi menurut saya adalah pintu hidayah, pintu hijrah. Kenapa saya berkata seperti itu? Bukankah semenjak adanya ansi hidup seseorang berubah? Bukankah setelah adanya ansi orang jadi takut melakukan dosa dan lebih dekat dengan Allah atau Tuhannya, dan takut meninggalkan ibadahnya? Bukankah setelah adanya ansi kegiatan yang serba negatif dan menjurus ke hal yang tidak baik semakin kita hindari? Bukankah setelah adanya ansi orang yang dulunya lebih condong selalu mengingat dunia tiba-tiba menjadi ingat akhirat dan kematian, sehingga lebih mendekatkan dia pada Tuhannya? Jadi ansi ini bicara masalah sensasi. Sensasi itu bicara masalah rasa. Apa yang dirasakan oleh jiwa kita, apa yang dirasakan oleh perasaan kita, bukan apa yang diderita oleh fisik kita. Penyakit identik dengan fisik, sensasi identik dengan perasaan dan jiwa. Kenapa Allah atau Tuhan memberikan kita ansi? Mungkin Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, ketika kamu menderita penyakit fisik, maka silahkan berusaha dengan usaha atau ikhtiarmu yang terlihat nyata. Contoh dokter, obat-obatan herbal, kimia, dan lain-lain yang terlihat secara nyata oleh matamu. Tapi ketika jiwa kita dan perasaan kita yang terganggu, maka mendekatlah kepada Sang Pemilik jiwa yang maha membolak-balikan hati dan perasaan, yaitu Tuhanmu, yang walaupun Tuhan tidak bisa secara nyata kamu lihat, tapi bisa secara nyata kamu rasakan dan kamu yakini keberadaannya. Karena ansi juga tidak nyata menyerang fisikmu secara langsung, tapi sensasi yang kamu rasakan terasa begitu nyata di fisikmu. Tapi sebelum sensasi ansi itu benar-benar berubah menjadi penyakit fisik, kamu harus cepat-cepat sadar dan merubah cara berpikirmu dengan menganggap ansi itu sebagai pintu hidayah, pintu hijrah, bukan sebagai penyakit. Karena ketika kamu menganggap ansi ini sebagai penyakit, konsekuensinya kamu akan selalu mencari obat dan terus mencari cara untuk sembuh dari ansi ini, karena kamu menganggap
ansi ini sebagai penyakit. Tapi jika kamu menganggap ansi ini sebagai pintu hidayah, pintu hijrah, konsekuensinya kamu akan merasa bahwa kamu adalah orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan berikan pintu hidayah. Dengan begitu, kamu mulai belajar membangun pikiran positif di otakmu. Pikiranmu akan mulai terbuka untuk melihat segala sesuatu dari segi yang positif. Kamu akan semakin ikhlas dan semakin tenang karena kamu menjadi semakin dekat dengan Tuhanmu. Bahkan mungkin kamu akan stop mencari obat dan cara untuk sembuh, karena apa yang akan kamu sembuhkan sementara ansi itu tidak kamu anggap sebagai penyakit, tetapi kamu anggap sebagai pintu hidayah yang melekat pada dirimu, yang selalu menjadi alarm atau pengingat bagi dirimu ketika kamu mulai jauh dari Tuhanmu dan menjadikan kamu semakin dekat dengan Tuhanmu. Ini yang saya sebut sebagai cara berpikir agar kamu dapat memprogram ulang pikiranmu menjadi lebih baik. Jangan menganggap anxiety sebagai penyakit, tetapi anggaplah anxiety ini sebagai pintu hidayah bagimu, karena kamu adalah manusia pilihan Tuhan untuk menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Jangan mengingat masa lalu karena itu akan menimbulkan kesedihan. Jangan memikirkan masa depan karena itu akan menimbulkan kegelisahan. Nikmati apa yang kamu punya hari ini, apa yang ada di tanganmu hari ini, lalu tarik nafas panjang dan hembuskan. Katakan Alhamdulillah, terima kasih Tuhan atas semua kenikmatan yang masih Engkau berikan padaku hari ini. Dengarkan dan terus ulangi, dengarkan secara rutin sebanyak yang kamu bisa. Semakin sering kamu mendengarkan, semakin banyak heterosugesti positif yang masuk ke alam bawah sadarmu tanpa kamu sadari. Terus dengarkan di waktu senggangmu, di waktu sepimu, di waktu gelisahmu, dan di waktu tenangmu, agar kamu sadar. Ketika kamu sadar, maka kamu akan mulai menyadari bahwa selama ini nikmat yang Tuhan berikan kepadamu lebih banyak daripada keluhan yang kamu keluhkan selama ini. Semoga bermanfaat.